Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siska Amelia dengan NIM 220571. Saya dari Prodi Manajemen RH5. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan tanggung jawab sosial bisnis dengan dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Nah, di sini tuh ada 6 materi. Yang pertama itu ada bisnis yang beretika, yang kedua ada perusahaan dan pemangku kepentingan, yang ketiga ada globalisasi dan etika bisnis, etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Yang keempat ada globalisasi etika bisnis, yang kelima ada tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja. Yang keenam ada hak dan kewajiban pemilik usaha. Nah, materi yang pertama itu ada bisnis yang beretika. Yang pertama ada definisi etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis juga dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai norma yang perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Kesemua ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu atau perusahaan di masyarakat. Nah, di sini juga ada pentingnya berbisnis secara etis. Nah, ada alasannya. Yang pertama itu ada reputasi dan kepercayaan. Yang kedua ada kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada berkelanjutan jangka panjang. Yang keempat ada hubungan rekan bisnis yang baik. Yang kelima ada tanggung jawab sosial. Yang keenam ada kepuasan karyawan. Yang ketujuh ada kepatuhan hukum. Dan yang kelapan itu ada keuntungan jangka panjang. Nah, di sini juga ada prinsip dalam etika bisnis. Menurut Sandy Keraf, ada 5 prinsip. Yang pertama itu ada prinsip otonomi, yang kedua ada prinsip kejujuran, yang ketiga ada prinsip keadilan, yang keempat ada prinsip saling menguntungkan, yang kelima ada prinsip integritas moral. Nah, ada beberapa nilai juga menurut Adi Warman Karim. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua keadilan, yang ketiga ada rendah hati, yang keempat simpatik, dan yang terakhir itu ada kecerdasan. Materi yang kedua itu ada perusahaan dan pemangku kepentingan. Definisi perusahaan dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah seorang, kelompok, atau organisasi yang mempunyai kepentingan atau dalam pengambil keputusan aktivitas suatu bisnis, organisasi, atau proyek. Pemangku kepentingan dapat menjadi anggota organisasi tepat mereka memiliki kepentingan atau mereka tidak dapat memiliki afiliasi resmi. Nah, pemangku kepentingan dapat memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan atau proyek suatu organisasi. Dukungan mereka seringkali diperlukan untuk kesuksesan bisnis dan proyek. Terus juga ada jenis pemangku kepentingan. Yang pertama ada pelanggan, biasanya mengharapkan organisasi memberikan produk yang bernilai. Yang kedua ada karyawan, seringkali merupakan pemangku kepentingan proyek yang ingin berkontribusi pada proyek yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Yang ketiga ada pemilik, ekuitas dan modal organisasi dan bertanggung jawab atas tujuan organisasi. Contoh pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ada di berbagai industri. Misalnya, dalam layanan kesehatan, pemangku kepentingan adalah mereka yang memiliki kepentingan langsung terhadap layanan kesehatan yang diberikan dan keputusan yang diambil terkait hal tersebut. Nah, ini tuh termasuk dokter, perawat atau profesional medis lainnya, rumah sakit, klinik dan penyedia layanan kesehatan, IT, kesehatan, peralatan medis, dan pemasok lainnya, badan mengatur, organisasi nirlaba, dan pasien. Materi yang ketiga ada globalisasi dan etika bisnis. Pengertian dan proses globalisasi. Pengertian globalisasi menurut Lawrence Irohenberg, globalisasi adalah sebuah percepatan dan intensifikasi dalam interaksi dan merupakan sebuah perpaduan antara perusahaan, pemerintah, dan orang-orang dari negara yang berbeda. Nah, menurut Selo, globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antara masyarakat di seluruh dunia. Nah, ada juga proses globalisasi. James Petras menjelaskan bahwa proses globalisasi itu terjadi dalam 3 tahap.
Yang pertama itu ada fase pertama globalisasi, yang kedua fase kedua globalisasi, yang ketiga fase ketiga globalisasi. Organisasi bisnis dalam lingkungan global. Pada tahun 2001, Parlemen Negara Prancis mengesahkan regulasi dalam bidang ekonomi. Regulasi tersebut berbunyi bahwa perusahaan yang terdaftar dalam bursa saham di Prancis harus diperhatikan kondisinya. Yang pertama itu ada sumber daya manusia atau indikator pekerjaan, remunerasi, dan sebagainya. Yang kedua ada komunitas, perhatian pada penduduk setempat. Yang ketiga ada standar tenaga kerja, taat pada konvensi PBB atau ILO. Perusahaan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan induk perusahaan transnasional. Nah, ada juga contoh etika bisnis yang baik dan benar. Yang pertama ada menjelaskan produk secara jujur ke klien. Yang kedua ada jujur ke calon investasi soal kondisi perusahaan. Yang ketiga ada tidak membocorkan rahasia perusahaan saat udah resign. Yang keempat ada mengerjakan tugas yang diberikan atasan semaksimal mungkin. Materi yang keempat ada etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Pengertian teori-teori etika bisnis. Teori etika bisnis secara umum, teori ini memang berbicara tentang bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Etika sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai, dan norma perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik. Nah, ada juga macam-macam teori etika dalam bisnis. Yang pertama ada egoisme, utilitarianisme, dan deontologi. Yang kedua ada teori hak. Yang ketiga ada teori keutamaan. Yang keempat ada teori etika ekonom. Nah, di sini juga ada revasi etika dalam bisnis. Revisi etika dalam bisnis, banyak peristiwa bisnis yang menunjukkan penurunan kualitas berbisnis dan merugikan kepentingan konsumen serta masyarakat luas, seperti tindakan monopoli, penipuan, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Perilaku pembisnis dunia semakin mengkhawatirkan keselamatan dan kesejahteraan atau kelestarian. Materi yang kelima, ada tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial. Perkembangan tanggung jawab perusahaan. Secara simultan, perusahaan akan menjalankan 3 jenis tanggung jawab yang berbeda-beda kepada pemangku kepentingan, di mana ketiga tanggung jawab tersebut harus dijalankan secara seimbang. Penekanan kepada salah satu jenis tanggung jawab saja akan menyebabkan perusahaan berjalan secara tidak optimal. Argumen yang mendukung tanggung jawab sosial. Yang pertama ada harapan masyarakat, yang kedua ada laba panjang, kewajiban etis, citra masyarakat, lingkungannya lebih baik, menghambat peraturan pemerintah lebih lanjut, keseimbangan tanggung jawab dengan kekuasaan, kepemilikan sumber-sumber, dan keunggulan pencegahan atas penanganan masalah. Nah, kalau ada argumen yang mendukung tanggung jawab, ada juga argumen yang menentang tanggung jawab sosial. Yang pertama, menghalangi maksimalisasi laba, lunturnya tujuan, biaya, terlampaunya banyak kekuasaan, kurangnya keterampilan, kurangnya tanggung jawab, kurangnya dukungan DSRI masyarakat luas. Keuntungan audit kinerja sosial. Yang pertama ada melibatkan stakeholder. Keuntungan audit kerja sosial. Yang pertama ada melibatkan stakeholder dalam organisasi. Kedua, meningkatkan tanggung jawab kepada stakeholder utama. Yang ketiga ada memberikan garis besar yang berguna untuk aktivitas perusahaan. Yang keempat ada menyediakan kepercayaan pada hasil akuntansi pertanggungjawaban sosial. Yang keenam ada pengukuran untuk beberapa perluasan, mengamati dampak sosial organisasi. Dan yang terakhir itu ada menstimulus, timbulnya praktek yang jujur, dibutuhkan waktu dan usaha dari organisasi. Materi yang terakhir ada hak dan kewajiban pemilik usaha. Pengertian pemilik usaha. Pemilik usaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Hak pemilik usaha. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang pertama, perusahaan berhak atas hasil dari pekerjaan karyawan.
Yang kedua ada perusahaan berhak untuk memerintah atau mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target. Yang ketiga ada perusahaan berhak melakukan keputusan hubungan kerja terhadap pekerja, buruh, atau karyawan jika melanggar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Kewajiban pemilik usaha, ketentuan waktu. Perusahaan yang memperkerjakan kerja buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur, kecuali adanya persetujuan dari pekerja. Yang kedua ada perusahaan wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh. Yang ketiga ada perusahaan wajib memberikan kesepakatan yang secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Yang terakhir ada pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi kecuali adanya kesepakatan di awal antara pemilik dan pekerja. Jika tidak, maka pemilik wajib membayar upah kerja lembur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.